Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Pelajaran trigonometri ini merupakan edisi yang kedua. Pada trigonometri edisi 2 ini, kita fokus pada 1. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 2. Nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berikut kita ulas satu persatu. Yang pertama, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan tabel berikut. Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 90 derajat sama dengan 1. Cos 0 derajat sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Cos 90 derajat sama dengan 0. Tangen 0 derajat sama dengan 0. Tangen 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Kosekan 30 derajat sama dengan 2. Kosekan 45 derajat sama dengan akar 2. Kosekan 60 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Kosekan 90 derajat sama dengan 1. Sekan 0 derajat sama dengan 1. Sekan 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Sekan 45 derajat sama dengan akar 2. Sekan 60 derajat sama dengan 2. Kotangen 30 derajat sama dengan akar 3. Kotangan 45 derajat sama dengan 1. Kotangan 60 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Kotangan 90 derajat sama dengan 0. Pada tabel besar sudutnya, di situ saya buat satuannya derajat juga radian ya. Jadi seandainya ada soal yang pakai sudutnya satuannya radian, maka biar tidak bingung. Ya, jadi kayak 0 derajat sama dengan 0 radian, 30 derajat sama dengan 1/6 pi radian, dan seterusnya. Ada kalanya siswa kalau disuruh menghafal semua angka ini mungkin ya sering lupa ya. Sebenarnya yang paling penting kita hafal adalah nilai sinus dan kosinusnya saja. Karena dengan mengetahui nilai sinus dan kosinus, kita bisa mencari nilai tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan contoh berikut. Misal, diketahui sin 30 derajat sama dengan setengah, dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka tangen 30 derajat sama dengan sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan setengah per setengah akar 3 sama dengan seper akar 3. Seperti biasa kalau penyebut bentuk akar, maka kita rasionalkan dengan cara pembilang dan penyebut masing-masing dikalikan akar 3. Jadi sama dengan sepertiga akar 3. Kosekan 30 derajat sama dengan seper sin 30 derajat sama dengan seper setengah sama dengan 2.
Sekan 30 derajat sama dengan seperkos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Kotangan 30 derajat sama dengan cos 30 derajat per sin 30 derajat sama dengan setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3. Nah, hasil dari contoh itu coba bisa dicek ya dengan tabel, sama kan? Oke, pokok bahasan berikutnya. 2. Nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Coba perhatikan gambar koordinat kutub berikut ini ya. Jadi, pada koordinat kutub, arah sudut berlawanan dengan arah jarum jam ya. Di situ 0 derajat, posisinya bisa dilihat ya, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Pada kuadran 1, yang mempunyai nilai positif adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Pada kuadran 2, yang mempunyai nilai positif hanya sinus dan kosekan. Pada kuadran 3, yang mempunyai nilai positif adalah tangen dan kotangen. Sedangkan pada kuadran 4, yang mempunyai nilai positif adalah kosinus dan sekan. Pada kuadran 1 berlaku rumus sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat kurangi alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat kurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Kosekan 90 derajat kurangi alfa sama dengan sekan alfa. Sekan 90 derajat kurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Kotangen 90 derajat kurangi alfa sama dengan tangen alfa. Pada kuadran 2, sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Kosekan 90 derajat ditambah alfa sama dengan sekan alfa. Sekan 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kosekan alfa. Kotangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min tangen alfa. Sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Sekan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min sekan alfa. Kotangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min kotangen alfa. Pada kuadran 3, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Kosekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sekan alfa. Kotangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min sin alfa.
tangen 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Kosekan 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min sekan alfa. Sekan 270 derajat dikurangi alfa sama dengan min kosekan alfa. Kotangen 270 derajat dikurangi alfa sama dengan tangen alfa. Pada kuadran 4, sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Kosekan 270 derajat ditambah alfa sama dengan min sekan alfa. Sekan 270 derajat ditambah alfa sama dengan kosekan alfa. Kotangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan min tangen alfa. Sinus 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan sekan alfa. Kotangen 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min kotangen alfa. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan min alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan min alfa sama dengan sekan alfa. Kotangen min alfa sama dengan min kotangen alfa. Jadi di sini besar alfa lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Cara untuk menghafal semua rumus itu sebenarnya mudah ya. Jadi gini, kalau sudutnya itu 270 derajat ditambah atau dikurangi alfa, atau 90 derajat ditambah atau dikurangi alfa, maka dari sin berubah jadi cos, dari cos berubah jadi sin, dari tangen berubah jadi kotangen, dari kosekan berubah jadi sekan, dari sekan berubah menjadi kosekan, dari kotangen berubah menjadi tangen. Tapi kalau sudutnya itu dibuat 180 derajat ditambah atau dikurangi alfa, atau 360 derajat ditambah atau dikurangi alfa, maka dari sin tetap sin, dari cos tetap cos, dari tangen tetap tangen, dari kosekan tetap kosekan, dari sekan tetap sekan, dari kotangen tetap kotangen. Untuk nilai positif atau negatifnya itu tergantung pada kuadran berapa. Kalau misalnya pada kuadran 2, kalau asal soalnya itu sinus, maka pasti itu positif. Kalau asal sudutnya cos, hasilnya negatif. Kalau asal soalnya tangen, maka hasilnya negatif juga ya. Kosekan juga gitu. Kalau asalnya kosekan, hasilnya positif. Kalau asalnya sekan, hasilnya negatif. Kalau asalnya kotangen, hasilnya juga negatif. Jadi nilai positif negatifnya tergantung pada kuadran berapa. Kita ikuti mana yang saat itu positif, mana yang saat itu negatif. Nah, di sini nilai A-nya kan lebih dari 0 dan kurang dari 90. Kesimpulan dari rumus semuanya itu tadi, itu hanya berkisar pada sudut lebih dari negatif 90 dan kurang dari 360. Lalu bagaimana kalau ditanyakannya sudutnya
lebih dari 360. Oke, mungkin lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Contoh soal 1. Sin 330 derajat sama dengan titik-titik. Di sini penyelesaiannya saya memakai dua cara. Biar nanti tahu walaupun dua rumus kita pakai, hasilnya pasti juga tetap sama. Jadi cara 1, sin 330 derajat sama dengan sin dalam kurung 270 derajat ditambah 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Cara 2, sin 330 derajat sama dengan sin dalam kurung 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Jadi di situ terlihat kita pakai dua cara yang berbeda, hasilnya sama. Kalau hasilnya beda berarti ada yang salah ya. Berikutnya contoh soal kedua. Jika sin alfa sama dengan 5/13 dan alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat, tentukan nilai tangen alfa. Di situ berarti alfa pada kuadran 2 ya. Nanti kalau ditanya tangannya berarti nanti nilainya harus negatif. Tapi untuk caranya itu awalnya kita pakai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku seperti pada video trigonometri edisi yang ke-1. Sambil diperhatikan gambar segitiga siku-sikunya ya. Sisi depan sama dengan 5, sisi miring sama dengan 13. Kenapa saya buat sisi depan 5, sisi miring 13? Karena yang diketahui adalah sin alfa. Sin itu depan per miring. Makanya kan sin alfa sama dengan 5/13. Berarti depan per miring sama dengan 5/13. Setelah diketahui sisi depan sama sisi miringnya, kita cari sisi samping. Sisi samping sama dengan akar 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 12. Karena alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat, maka tangen alfa sama dengan min sisi depan per sisi samping sama dengan min 5/12. Jadi nilai tangen alfanya segitu ya, min 5/12. Berikutnya contoh soal yang terakhir. Contoh soal 3. Sin 855 derajat sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah karena 855 derajat itu lebih dari satu putaran atau lebih dari 360 derajat, maka kita buat dulu sudut itu menjadi sudut yang tidak lebih dari 360 derajat. Jadi sin 855 derajat sama dengan sin 2 kali 360 derajat ditambah 135 derajat sama dengan sin 135 derajat. Jadi seperti gini ya, 855 itu muter dikurangi 360 dikurangi lagi 360, jadi tinggal 135. Jadi nilai perbandingan trigonometri pada sudut 855 derajat sama dengan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 135 derajat. Karena 135 derajat itu pada kuadran 2,
Maka sin 135 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi sin 855 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita pada pelajaran trigonometri edisi kedua. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada trigonometri edisi berikutnya. Wassalamualaikum.